Di video sebelumnya kita bahas tentang data type string. Sekarang kita lanjut ke number. Apa itu number? Number adalah angka. Itu doang, sesimpel itu, serius. Ini akan terlihat sangat familiar. Misalkan kita cons A sama dengan 10. Terus cons B sama dengan 5. Baru kita ada cons C, yaitu A plus B. Ya kan? Kita akhiri dengan console log C. Apa hasilnya C? A plus B, A itu 10, B itu 5. A plus B apa? Ya 15 dong. Mudah dong, ya kan? Coba kita lihat hasilnya. 15, gila, sesuai ekspektasi. Mudah kan? Mudah kan? Ya mudah banget. Ini kurang lebih matematika yang kita pelajarin di sekolah. Kalau kamu perhatikan, di sini kita menggunakan operator plus seperti sebelumnya. Tapi sebelumnya di dalam konteks concatenation, yaitu menggabungkan dua string menjadi satu. Kalau di sini dia sebagai arithmetic operator. Di JavaScript ada beberapa arithmetic operator. Yang kalian sudah lihat ada tambah, yaitu plus. Ada juga kurang. Jadi misalkan A sama dengan 10. B sama dengan 5, C sama dengan A minus B. Jadi C seharusnya apa? Ya 5 dong, ya kan? 10 minus 5. Coba kita lihat hasilnya. 5. Boom. Mudah banget. Selanjutnya ada kali. Pakai bintang. Jadi bukan pakai X ya, tapi bintang. Dan bintang itu penulisannya ada di atas 8. Jadi shift 8 dapatlah bintang. A sama dengan 10, B sama dengan 5, C adalah A kali B, C sama dengan 50 dong. Hasilnya 50. Easy. Easy. Selanjutnya bagi. Bagi ini menggunakan simbol garis miring ke depan. So, kita tinggal A garis miring ke depan B. So, ini sama dengan 10 dibagi 5 artinya 2. Coba kita lihat hasilnya 2. Sesuai ekspektasi. Selanjutnya agak aneh nih. Ada modulo. Modulo ditulis pakai percent sign. Tapi ini bukan persentase. Ini adalah sisa pembagian. Maksudnya gimana? Misalkan A itu 3, B sama dengan 2. Terus kita A modulo B. Hasilnya adalah 1. Coba kita run. Benar, 1. Kenapa 1? Karena gini, 3 dibagi 2, 2 masuk ke 3 sekali dan ada sisa 1, ya kan? Jadi sisa ini, sisa pembagian, itu yang didapatkan dari modulo. Misalkan A-nya di sini sama dengan 4. Jadi A4, B2, A modulo B adalah, tebak apa? 0. Kenapa 0? Karena kita ada 4. 2 masuk ke 4 berapa kali? 1, 2, 2 kali dan tidak ada sisanya, ya kan? Makanya modulnya 0 karena tidak ada sisanya. Seandainya lagi A kita naikin lagi ke 5. Jadi A sama dengan 5, B sama dengan 2. A modulo B seharusnya ya 1. Benar, karena ada 5. 2, 2 ada sisa 1. So, itu adalah modulo, sisa pembagian. Sebenarnya ada lebih banyak lagi, ada eksponen, increment, decrement. Tapi untuk sekarang, cukup kamu tahu 5 yang essential ini dulu. Kalau di matematika, ada konsep order of operations, yaitu perkalian dan pembagian dilakukan sebelum pertambahan dan pengurangan, kan. Jadi, misalkan kita ada 10 tambah 10 dikali 10. Hasilnya adalah, pertama kita kerjakan yang perkalian. Jadi, 10 ditambah 100, ya kan? Terus kita tambah jadinya 110. Hal ini juga ada di dalam JavaScript, namanya operator precedence. Misalkan kita tulis ulang di dalam JavaScript, jadi 10 tambah 10 dikali 10, ya kan? Baru kita console log X. Hasilnya seharusnya 110, ya kan? Coba kita run. 110. Sesuai ekspektasi. Tapi gimana kalau aku maunya 10 tambah 10 duluan, baru dikali 100? Aku mau prioritaskan pertambahan ini. Kalau di matematika, kita akan pakai kurung, ya kan? Sama, di JavaScript kita pakai kurung juga. Jadi tinggal wrap ini dalam kurung. Dan sekarang, JavaScript akan kerjakan yang di dalam kurung dulu. Jadi 10 tambah 10, 20. Baru dikali 10 sama dengan 200. Coba kita run, hasilnya 200. Sesuai ekspektasi. Cukup teori, kita lanjut ke challenge. Let's go! Ini benar-benar kayak challenge zaman SD. Siap-siap throwback. Kamu adalah penjual dengan price list berikut. Apel, 5.000. Pisang, 10.000. Dan ada customer membeli 3 apel dan 2 pisang. Tapi dia ada kupon diskon dengan nilai 10.000. Hitung dan lock total harga dia. Silahkan pause videonya dan lanjut setelah kamu kerjakan. Aku yakin ada dari kalian yang jawabannya seperti ini.
Apakah ini salah? Enggak kok, ini benar aja. Ada harga apelnya itu 5.000 dikali total apel yaitu 3 ya kan. Baru tambah 10.000 yaitu harga pisang dikali 2 itu total pisang. Baru kamu kurangin 10.000 diskonnya ya kan. Apakah ini salah? Enggak, benar aja kok. Tapi ini susah dibaca. Untuk sekarang ini make sense karena kamu ada konteks itu di dalam kepalamu bahwa 5.000 sama dengan harga apel, 3 adalah total apelnya. Tapi sebulan dari sekarang, kamu baca kembali ini, kamu nggak tahu 5.000 apa nih? 3 apa? Sama seperti contoh kita sebelumnya yang ikan tanpa nama, gak jelas dalam konteks apa ikan ini. Sama di sini, ini 5.000 maksudnya 5.000 apa nih? Saranku, cara untuk menulis ini dengan cara yang lebih readable ke depan adalah dengan kita membuat masing-masing angka itu menjadi variabel. Dengan kita membuat masing-masing angka itu menjadi variabel, sekarang jauh lebih mudah untuk dibaca karena kita ada konteks apa maksudnya angka-angka ini. Apakah jawaban sebelumnya salah? Tidak. Tapi tidak ideal juga. Seperti apapun jawabanmu, asal kamu dapat total harganya sama dengan 25.000, kamu berhasil lolos challenge kali ini. Luar biasa. Tapi tunggu dulu. Kita bikin lebih susah dikit. Selanjutnya, ada namanya floating point. Floating point ini terdengar sangat kompleks, tapi sebenarnya cuma kata lain untuk angka desimal. So, misalkan kita mau tulis setengah di JavaScript. Itu gimana? Kita bisa tulis dengan const x sama dengan 0,5. So, cara kita tulis desimal di dalam JavaScript adalah dengan titik. Kalau di Indo kan kita pakai koma ya, tapi kalau di dalam JavaScript kita pakai titik. Misalkan aku mau tulis 1,5, jadinya 1,5. So, cara kita tulis floating point atau angka desimal adalah dengan titik. Challenge lagi! Dengan konsep yang barusan kita pelajari. Kita akan buat soal sebelumnya sedikit lebih susah. Jadi sebelumnya diskonnya 10.000, sekarang diskonnya 10%. Silahkan kerjakan tugasnya. Sedikit clue, kali ini harus pakai floating point. Silahkan pause video ini, lanjut setelah kamu ada solusi. Kita lanjut dari solusi sebelumnya, yaitu harga sama dengan harga apel dikali total apel ditambah harga pisang dikali total pisang dikurangin diskon, yaitu sebelumnya 10.000. Sekarang jadi 10%. 10% kalau buat jadi decimal artinya 0,1 ya kan. Tapi ini nggak berfungsi dong. 0,1 jadinya ini harganya 34.999,9. Enggak, itu salah dong ya. Solusiku, aku akan hapus diskonnya dan aku akan panggil ini original price. Karena ini adalah harga tanpa diskon ya kan. Ini total harganya sebelum kita kasih diskon apapun. Selanjutnya, aku akan tulis price sama dengan original price kurang original price kali diskon. Jadi kita ambil harga tanpa diskon dan kita kurangin 10%. Gitu caranya. Hasilnya adalah 31.500. Bisa jadi kamu dapat jawaban yang sama tapi dengan cara yang berbeda. Mungkin kamu kali 1 minus discount. Ya kan? Coba kita lihat hasilnya. Ya, 31.500 ya kan. It's the same thing, cuman metode yang berbeda. Apapun caramu, asal kamu memanfaatkan floating point, ku anggap kamu lolos. Di video ini kita pelajari data type number di JavaScript, yaitu cuman angka yang bisa kita tambah, kurang, kali, bagi, dan dapatkan sisa pembagian dengan modulo. Kita pelajari bahwa operator arithmetic di JavaScript itu mengikuti operator precedence seperti perkalian sebelum pertambahan. Dan kita akhiri dengan apa itu floating point, yaitu cuman angka dengan desimal yang kita tulis dengan titik. Kalau kamu tidak berhasil di challenge kali ini, jangan khawatir, masih ada banyak challenge selanjutnya. Yang penting kamu mencoba. Sampai jumpa di video selanjutnya.